Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Bunga Linda Tamara, kelas 10 Agritan C, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dari kelas 10 Agritan C. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ayis dari kelas 10 Agritan C, nomor absen 19. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah, seperti Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Bukan hanya senang, tetapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang tinggi, yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran. Dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dunia, maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara yang baru, yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Bagi negara yang belum merdeka, maka pengumuman proklamasi pada dunia suatu impian yang sangat didamba-dambakan. Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Sama halnya negara dan bangsa Indonesia yang di mana sejarah proklamasi kemerdekaannya membutuhkan beberapa hal, seperti menggunakan rumah laksamana muda meada, pemilihan naskah proklamasi, dan lain-lain. Sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya, sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Bagian ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Saat bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 1. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Radziman Widjodiningrat, Ir Soekarno, dan Drs. Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat atau Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada pun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. 1. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 3.
pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. 4. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia sampai Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda, hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. 2. Pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk memenuhi Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintah militer Jepang atau Gunseikan di Hindia Belanda. Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Muhammad Hatta telah banyak membuat karya bagi bangsa Indonesia yang dirangkum dalam buku karya lengkap Bung Hatta, bukan Demokrasi. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, kepada Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsikal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, serta disaksikan oleh Sukarni, B.M. Dyah Sudiro atau Mbah dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Sikdeta Nihishama seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar memindah kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif berkaitan dengan pendapat Hishijima, Soekarno, Mohatta, Ahmad Soebardjo, B.M. Dyah, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik. Mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima. Tetapi di beberapa pendapat Nishijima masih digunakan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Dr. Herman Gander yang diambil dari kantong perwakilan AL Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikade. Tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindah ke kediaman Presiden Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56.